Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Uce. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang cara memupuk tanaman pisang yang baik dan benar ala Pak Uce tentunya, agar supaya pisang yang kita budidaya pertumbuhannya cepat dan berbuahnya juga akan lebih cepat, serta produk buah yang dihasilkan akan lebih optimal. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, sebelum kita lakukan proses pemupukan pada tanaman pisang, sebaiknya dicek dulu pH tanahnya, sahabat tani. Pastikan pH tanah yang ada pada lahan kita atau rumpun pisang kita berada pada skala level 6,5 sampai 7,0 agar supaya pemberian pupuk yang kita berikan, perakaran tanaman pisang kita akan mampu menyerap unsur hara dengan baik dan maksimal, sahabat tani. Nah, kemudian kapan mulai kita lakukan pemupukan? Nah, pada saat awal kita lakukan proses penanaman, kalau bibitnya dari polybag, ya, kemudian kita lakukan proses pemupukan pertama bisa kita lakukan pada usia 1,5 bulan sampai usia 2 bulan. Kemudian kalau bibitnya dari tunas atau dari anakan, bisa kita lakukan pemupukan pada usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Dengan catatan pada saat kita lakukan proses penanaman harus kita berikan pupuk dasar, baik menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang yang sudah difermentasi. Kemudian untuk proses pemupukan pertama bisa kita berikan dosisnya per pohon 50 gram sampai 100 gram. Kemudian pemupukan berikutnya bisa kita lakukan pemupukan secara rutin, bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, dan tentunya dosisnya berbeda. Kalau kita lakukan pemupukan rutin 1 bulan sekali, maka dosisnya bisa kita berikan 100 sampai 150 gram per pohon. Kalau 2 bulan sekali bisa kita berikan 200 sampai 250 gram per pohon. Kalau 3 bulan sekali bisa kita berikan 300 sampai 400 gram per pohon. Dan kalau kita lakukan pemupukan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, pastikan pH tanahnya harus kita cek setiap bulan, ya, untuk memastikan agar tanaman pisang kita benar-benar mampu menyerap unsur hara dengan baik, agar supaya pupuk yang kita berikan tidak percuma, sahabat tani. Adapun jenis pupuk yang bisa kita gunakan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, kita bisa menggunakan pupuk NPK berimbang. Pupuk NPK berimbang yang memiliki grade fertilizer, bisa yang 15-15-15, bisa 16-16 atau 17-17. Dan pupuk berimbang ini bisa tersedia berbagai macam merek dan juga berbagai macam kemasan, yang mulai dari kemasan 1 kilo, 2 kilo sampai yang 50 kg. Nah, ini untuk jenis pupuk. Adapun untuk fase generatif atau fase pembuahan, mulai pisang itu berusia 4 bulan ke atas, nah bisa kita tambah dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi, ya, dengan perbandingan 2:1, 2 pupuk NPK berimbang dan 1 untuk pupuk yang mengandung kalium tinggi, dan mereknya bisa bermacam-macam, sahabat tani. Kemudian juga jangan lupa kita tambahkan unsur hara makro sekundernya seperti kalsium, magnesium, dan sulfur, ya. Kalau ditambahkan bisa kita berikan perbandingan 3:1, ya, sehingga kandungan unsur haranya bisa berimbang antara unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekundernya. Nah, ini sahabat tani untuk proses pemupukannya. Adapun catatan pentingnya sebagaimana kita sebut di awal tadi, satu, pH tanahnya harus berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Yang kedua, kondisi tanah harus dalam kondisi lembab agar pupuk dapat terserap dengan baik. Dan yang ketiga, setelah pupuk kita tabur harus kita tutup kembali dengan tanah untuk mencegah terjadinya penguapan. Nah, kemudian yang keempat, pastikan proses fotosintesis bisa berjalan secara optimal. Nah, agar proses fotosintesis berjalan secara optimal, maka syaratnya pertama harus suplai sinar mataharinya harus cukup. Yang kedua, harus kita lakukan penyiraman, harus ada air dan mineralnya. Maka harus kita siram 10 hari sampai 15 hari sekali, terutama di musim kemarau. Dan yang ketiga, harus tersedia kandungan unsur hara yang mampu diserap oleh perakaran tanaman. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya yang terakhir, jangan lupa setelah pisang kita berbuah, kita lakukan perawatan mulai semenjak keluar jantungnya, kita rawat jantung pisangnya, kemudian kita lakukan pemangkasan jantung dan bunga jantannya, kemudian kita lakukan pembungkusan, dan setelah itu tujuannya agar supaya buah yang dihasilkan bisa bersih, mulus, bebas dari bercak serta noda-noda hitam. Oke, sahabat tani semua, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.